Seorang pria marbot masjid mencuri uang di Komplek Kostrad Cilodong, Depok, Jawa Barat dengan mencuri kunci ruangan. Uang 6 juta rupiah yang dicuri digunakan untuk membeli barang pribadi hingga menginap di hotel. Pencuri uang di kotak amal Masjid Ahmad Yani di Komplek Kostrad Cilodong, Depok ini ditangkap polisi tak lama setelah menjalankan aksinya. Dalam CCTV, pelaku masuk masjid malam hari saat tidak ada pengunjung masjid. Ternyata, uang hasil curian dibelikan barang berupa telepon genggam, tas, dompet, parfum, hingga menyewa kamar di sebuah penginapan di wilayah Uli Arta selama 2 malam. Di jalanan, Bu. Biasa saya tidur itu di pos. Kalau itu karena lagi megang uang, biasanya Uli Arta. Tersangka mengambil kunci ruang pengurus dari dalam lemari. Lalu tersangka mengambil uang kas masjid sejumlah 6 juta rupiah dan melarikan diri. Keesokan harinya tersangka berhasil diamankan polisi. Pelaku sudah kurang lebih 1,5 bulan sampai 2 bulan. Jadi cukup masih baru ya, masih baru. Tidak ada kesempatan di masjid, tidak ada pengurus yang tinggal di situ. Pada saat malam itu akhirnya pelaku melakukan aksinya di malam jam 12.30. Tersangka terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pesta minuman keras pasangan seksual menyimpang diwarnai penganiayaan disertai pelecehan seksual. Polisi mengamankan para pelaku pesta minuman keras dan pelecehan seksual. Keributan terjadi di Jalan Kesadaran, Panakukang, Kota Makassar dalam pesta minuman keras. Polisi membubarkan pesta minuman keras yang digelar oleh pasangan seksual menyimpang di salah satu halaman rumah, yaitu sesama perempuan. Di lokasi juga ditemukan seorang satpam kampus swasta diduga melakukan penganiayaan disertai pelecehan seksual terhadap korban. Selain itu, jerigen 5 liter yang diketahui tempat penyimpanan minuman keras tradisional juga diamankan polisi. Apamu itu yang pukul kok? Ya. Apamu? Orang di sini pada luar sembilan, Pak. Keluarga bukan? Bukan, Pak. Kenapa sampai dia pukul? Apa alasannya? Ada dia mau kada pulih. Kalau Iya. begini, Pak, Jadi, kau keberatan toh? Ya. Kau keberatan? Pelaku mengakui menganiaya korban. Pelaku dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan. Keributan kemudian terjadi kasus penganiayaan terhadap seorang perempuan yang disinyalir bahwa si pelaku dalam keadaan terpengaruh minuman keras. Setelah dilakukan pendalaman, kemudian pelaku kita amankan, kemudian dibawa ke Polsek Panakukang. Pelaku masih menjalani pemeriksaan terkait kekerasan seksual dan penganiayaan yang dilakukan. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Seorang pekerja bangunan tertimbun tanah longsor setinggi 2 meter di Kelurahan Gudang, Kota Bogor, Jawa Barat. Korban tertimbun material longsor selama setengah jam dan meninggal saat mendapatkan perawatan di rumah sakit. Petugas damkar Kota Bogor dibantu para pekerja mengevakuasi seorang pekerja bangunan yang tertimbun reruntuhan material tanah. Korban saat itu tengah membuat konstruksi cakar ayam untuk fondasi pembangunan sekolah dasar negeri milik pemerintah Kota Bogor. Namun tiba-tiba tanah longsor dan korban terjebak di dalam lubang fondasi selama setengah jam. Duga longsor tersebut akibat kontur tanah yang labil. Posisinya miring begini, dia begitu kita pada ngobrol, tiba-tiba langsung jatuh. Terus aja itu. Jadi kan nggak ada aba-aba. Kalau kemarin-kemarinnya kan ada lihat tanah, pergerakan tanah itu bisa kelihatan. Korban meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Korban yang berhasil dievakuasi petugas meninggal dunia saat tengah menjalani perawatan di rumah sakit karena alami luka dan sesak nafas. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, seorang pria pejalan kaki tewas tertabrak komuter lain di kawasan Semaran, Kalideres, Jakarta Barat. Diduga korban tak mengetahui ada komuter lain yang melintas.
Warga dikejutkan dengan penemuan jasad seorang pria, Samian 50 tahun yang tertabrak komuter lain di kawasan Semanan Kalideres, Jakarta Barat. Bagian tubuh korban yang hancur ditutupi warga menggunakan tikar anyaman bambu. Petugas dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat langsung melakukan olah TKP. Menurut warga, korban tertabrak komuter lain jurusan Tangerang menuju Duri saat tengah berjalan kaki. Kronologinya, si bapak ini sedang melintas ke rel kereta. Nah, ada kereta dari arah Polres Tangerang menuju ke Duri, stasiun Duri. Terus lagi melintas. Jasad korban yang diketahui warga Kampung Malam Semanan Kalideres, Jakarta Barat dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk otopsi. Kasus ini dalam penyelidikan Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Ainus melaporkan. 2 buah rumah yang ditinggal pemiliknya di Jalan Yusufiah, Cipayung, Jakarta Timur ludes terbakar. Sementara kebakaran besar juga melanda kawasan padat penduduk di Komplek Puntun, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bos, merah bos. Jaya 65 bos. Bos, unit belum ada nih bos. Api dengan cepat membesar dan membakar 2 rumah yang berada di Jalan Yusufiah, Cipayung, Jakarta Timur, Sabtu dini hari. Warga dan pemadam kebakaran berusaha memadamkan api agar tidak merambat ke rumah lain. Belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran ini, namun diduga api berasal dari korsleting listrik. Rumah itu mertua. Itu awalnya tahu kronologis kebakarnya bagaimana ceritanya? Tetangganya tuh ada asap gitu. Saya kan nggak ada di rumah, bapaknya lagi main di situ. Nanti posisi rumah kosong. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 13 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini dan kasusnya ditangani Polsek Makassar. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, Ainus melaporkan. Warga Komplek Puntun, Jalan Riau, Palangkaraya, Kalimantan Tengah panik saat kobaran api tiba-tiba membakar salah satu rumah. Api menjalar cepat ke bangunan lain di kawasan padat penduduk. Api cepat membesar karena sebagian besar rumah di lokasi tersebut terbuat dari kayu dan berdempetan. Upaya pemadaman oleh tim damkar sempat mengalami kendala karena akses jalan yang sempit. Petugas dan relawan akhirnya menggunakan mesin pompa portable dengan sumber air dari Sungai Kahayan. Setelah 2 jam berjibaku, api berhasil dipadamkan. Jadi saat sholat subuh kita menerima informasi bahwa daerah Puntun terjadi kebakaran. Ternyata kami sampai sini api itu sudah merah di atas cepat sekali karena kan rumahnya adalah rumah kayu. Jadi pada saat itu berbondong-bondonglah sebuah kawan-kawan BPK ini sehingga ke dalam ada yang bisa pakai mobil, ada yang tidak bisa pakai mobil karena jalannya kecil sekali. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Polisi pun masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adisata, Ainus melaporkan.